Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estian Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas untuk ujian akhir semester 2. Dari mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi SEMM. Di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu analisis pencatatan dan penilaian persediaan barang dagangan pada CV Titi Steel Sidoarjo dalam perspektif PSAK nomor 14 tahun 2018. Selanjutnya adalah latar belakang. Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang usaha dagang maupun manufaktur, bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Di samping itu, juga tujuan tersebut salah satunya adalah sumber daya yang memegang peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah persediaan. Maka dari itu, semua aktivitas operasional perusahaan diprioritaskan pada usaha untuk melikuidasi persediaan tersebut menjadi kas, beserta keuntungan yang diperoleh dari harga jual persediaan tersebut setelah dikurangi harga pokok penjualannya. Di sini ada menurut ahli ya, yaitu menurut Martini di tahun 2012, persediaan merupakan salah satu aset yang penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan retail, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. Semua perusahaan mempunyai persediaan yang merupakan investasi terbesar di dalam aktiva lancar, baik pada perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Pada perusahaan jasa, tidak semuanya memiliki persediaan. Contohnya saja yang mempunyai persediaan seperti perusahaan jasa transportasi. Lalu pada perusahaan dagang, persediaan terdiri dari berbagai macam dan jenis, yang hanya dikenal satu klasifikasi persediaan yang disebut dengan persediaan barang dagang, di mana persediaan tersebut adalah milik perusahaan dan siap untuk dijual kepada konsumen. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, tidak semua persediaan siap untuk dijual kepada konsumen. Berbeda halnya dengan persediaan barang dagangan, persediaan pada perusahaan manufaktur ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah persediaan bahan baku. Lalu yang kedua persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Ketika persediaan barang sudah jadi, maka baru siap barang tersebut dijual kepada konsumen. Pada penelitian ini, objek yang diambil ialah penelitian pada CV Titi Steel yang berada di Jalan Sunandar Priyo Sudarno nomor 29, Krian, Sidoarjo. CV tersebut adalah sebuah usaha dagang yang mempunyai aktivitas utama, yakni penjualan atau distributor berbagai macam produk dari berbagai merek, ukuran, dan produk yang berkualitas. Contohnya saja seperti Gavalum, Gavalnis, besi, atap, cat, plat baja, dan lain-lainnya. Perusahaan ini juga berdiri lebih dari 3 tahun. Dan CV ini juga menghadapi masalah yang berkaitan dengan persediaan barang dagang. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi usaha, seringkali terjadi perbedaan jumlah fisik persediaan barang dagang yang terdapat di gudang dengan jumlah yang tercatat di dalam buku besar persediaan barang dagang. Masalah lainnya yang sering terjadi adalah masalah keterlambatan barang yang telah dipesan oleh konsumen, karena persediaan barang yang di gudang mengalami keterlambatan. Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas akuntansi persediaan pada perusahaan ini dan menganalisa kesesuaiannya dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 14 tahun 2018.
Sebelumnya, marilah kita bahas dulu untuk pengertian dari persediaan. Istilah persediaan sendiri didefinisikan dalam PSAK nomor 14 tahun 2018, yaitu sebagai aset dimiliki dan untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, lalu dalam proses produksi untuk dijual, dan yang terakhir adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Sesuai dengan definisi yang ada, persediaan bisa dikatakan sebagai aset lancar. Misalnya saja untuk pabrik dan peralatan yang dapat diartikan sebagai dikonsumsi dalam proses produksi, tidak diperlukan sebagai bagian dari persediaan. Yang kedua adalah jenis-jenis persediaan. Yang pertama adalah perusahaan industri atau manufaktur. Untuk persediaan bahan baku, di sini akan mengalami suatu proses lebih lanjut di dalam proses produksinya. Selanjutnya, persediaan barang dalam proses ini adalah proses dari bahan baku menjadi barang setengah jadi. Lalu yang terakhir adalah persediaan barang jadi, yaitu barang jadi atau barang yang telah diproses atau diolah di dalam pabrik dan telah siap untuk diperjualbelikan sesuai dengan tujuan. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Di sini barang yang ada di gudang dibeli oleh pengecer atau perusahaan yang bertujuan untuk diperjualbelikan lagi. Lalu barang tersebut yang diperoleh untuk dijual kembali diperoleh secara fisik dalam bentuk barang tersebut, jadi tidak ada perubahan ya. Kita hanya membeli lalu menjualnya kembali ke pelanggan kita atau customer kita. Selanjutnya adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini seperti yang dicontohkan tadi, persediaannya misalnya perusahaan transportasi. Jika armadanya ada, maka persediaan tersebut ada. Contoh yang tidak memiliki persediaan adalah misalnya saja jasa audit. Di sana hanya ada kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah biaya persediaan. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2018 mengatur bahwa persediaan seharusnya diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah di antara keduanya? Biaya persediaan ini melalui dua proses. Untuk yang pertama, kita harus menentukan nilai biaya pembelian atau pembuatan barangnya, yang bisa disebut juga biaya persediaan atau inventoriable cost. Lalu yang B, mengalokasikan jumlah nilai persediaan awal dan biaya pembelian atau pembuatan barang ke biaya persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan rumus biaya. Selanjutnya, untuk perusahaan dagang, biasanya persediaan hanya mencangkup biaya pembelian saja. Istilah biaya pembelian ini dapat diartikan di dalam PSAK nomor 14 tahun 2018 meliputi harga pembelian, lalu biaya impor, dan pajak lainnya, selain dari pajak yang kemudian dapat dipulihkan kembali dari dinas pajak. Lalu ada biaya transportasi, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung pada suatu pembelian dikurangi diskonto atau potongan harga dan subsidi. Yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Biaya persediaan tidak mencakup pada biaya pembelian, tetapi juga biaya konversi. Untuk poin keempat adalah pencatatan persediaan. Untuk sistem pencatatan ada dua, yaitu catatan periodik atau perpetual. Untuk yang pertama di sini adalah sistem pencatatan fisik atau periodik, yaitu suatu sistem pengelolaan persediaan di mana dalam penentuan persediaan dilakukan melalui perhitungan secara fisik
yang pada umumnya dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi dalam sebuah rangka penyiapan laporan keuangan. Mutasi persediaan tidak menggunakan buku besar atau inventory, melainkan memakai suatu perkiraan purchase, purchase return, sales, sales return, dan lain sebagainya. Tidak menggunakan kartu persediaan, selanjutnya kalkulasi biaya persediaan dengan menetapkan sebuah persediaan akhir terlebih dahulu, melalui suatu perhitungan fisik, selanjutnya dihitung seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa yang bergerak dari awal pembuatan hingga proses pendistribusiannya. Untuk menentukan sebuah harga pokok penjualan dalam sistem periodik, harus menentukan sebuah harga pokok barang yang tersedia pada awal periode, menambahkannya dalam harga pokok barang dibeli, lalu mengkurangkannya dengan harga pokok barang yang tersedia pada akhir periode akuntansi. Di sini bisa kita lihat untuk harga pokok penjualan sama dengan nilai persediaan awal ditambah biaya barang yang dibeli atau dibuat lalu dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Selanjutnya yang kedua adalah sistem pencatatan persediaan secara permanen atau perpetual. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2018 menyatakan dalam sistem persediaan perpetual ini, biaya persediaan akhir dan harga pokok penjualan selama tahun berjalan dapat ditentukan dari catatan akuntansi secara langsung. Namun, jika ketidakcocokan antara biaya persediaan dari pencatatan akuntansi dan nilai persediaan yang telah ditentukan melalui suatu pemeriksaan stok fisik, maka jumlah persediaannya pada pencatatan akuntansi harus disesuaikan. Metode pencatatan ini dibantu dengan buku pembantu persediaan barang dagangan yang membuat kartu persediaan barang atau stock card. Ciri-ciri penting dalam sistem perpetual pada penjumlahan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian barang dagangan dicatat dengan cara mendebit rekening persediaan. Lalu yang kedua, harga pokok penjualan dihitung dengan tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebit rekening HPP atau harga pokok penjualan pada persediaan. Lalu yang ketiga, persediaan adalah rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu. Di sini bisa kita lihat ada tanggal transaksi, lalu ada transaksinya, ada debit dan kredit. Untuk tanggal 5 Mei, persediaan barang dagang pada debit, lalu utang dagang pada kredit. Tanggal 7 Mei, persediaan barang dagangan pada debit, lalu kas pada kredit. Tanggal 11 Mei, utang dagang pada debit, lalu persediaan barang dagang pada kredit. Di tanggal 18 Mei, piutang dagang pada debit, penjualan pada kredit, harga pokok penjualan pada debit, lalu persediaan barang dagangan pada kredit. Untuk tanggal 22 Mei, utang dagang pada debit, lalu kas pada kredit, serta potongan pembelian pada kredit. Poin kelima adalah penilaian persediaan. Di sini ada menggunakan metode, ada yang pertama adalah metode FIFO atau First In First Out atau MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2018, formula FIFO ini dapat diartikan bahwa persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Yang kedua adalah metode rata-rata tertimbang atau average. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2018, pada formula ini, metode biaya rata-rata tertimbang didasarkan pada asumsi bahwa seluruh barang tercampur, sehingga mustahil untuk menentukan barang mana yang terjual dan barang mana yang tertahan di persediaan. Untuk poin keenam adalah penyajian terhadap laporan keuangan. Persediaan barang dagangan disajikan di dalam neraca sebagai aset lancar pada laporan laba rugi. Metode penilaian persediaan berpengaruh pada penentuan nilai persediaan awal, persediaan akhir, harga pokok penjualan,
dan penentuan laba kotor. Sebuah penilaian persediaan yang telah diterapkan harus diungkapkan dalam suatu penjelasan laporan keuangan yang menguraikan tentang semua kebijakan akuntansi yang diikuti metode penilaian seperti metode harga perolehan yang digunakan, FIFO, average, dasar akuntansi yang digunakan yaitu harga perolehan atau harga terendah di antara harga perolehan dan harga pasar, dan klasifikasi persediaan. Di sini kita bisa melihat untuk metode pencatatan persediaan barang dagangan dari CV Titis Steel Sidoarjo. Untuk perusahaan dagang CV Titis Steel Sidoarjo ini mencatat pembelian persediaan barang dagangan secara tunai. Perusahaan mencatatnya ke dalam jurnal sebagai berikut. Persediaan barang dagangan pada debit lalu kas pada kredit. Sedangkan untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada debit lalu hutang dagang pada kredit. Untuk CV Titis Steel ini mempunyai dua sistem dalam pembayarannya, yaitu bisa dilakukan pembayaran secara tunai dan pembayaran secara kredit. Ketika terjadi penjualan secara tunai dengan nilai di bawah 1 juta rupiah, maka pembayaran yang akan diterima atau dicatat dalam akun kas. Jika pembayaran melebihi atau di atas 1 juta rupiah, maka pembayarannya akan ditransfer melalui bank. Begitu juga halnya dengan pembayaran yang dilakukan secara kredit. Untuk pembayaran secara kredit, CV Titis Steel ini mempunyai persyaratan. Pembayarannya yaitu 15 hari atau 30 hari dimulai dari saat invoice dicetak ataupun saat invoice diterima oleh pelanggan. Untuk penjualan secara tunai dicatat jurnalnya adalah kas direksi pada debit, lalu penjualan pada kredit, dan harga pokok penjualan pada debit, serta persediaan barang dagangan pada kredit. Pencatatan biaya angkut yang digunakan CV Titis Steel Sidoarjo adalah biaya angkut pembelian di debit serta kas pada kredit. Adapun alasan penggunaan sistem perpetual adalah karena banyaknya jenis produk yang dijual, sehingga memerlukan sistem pencatatan yang selalu memberikan informasi tentang persediaan baik dari jumlah unit, harga perolehan per unit, dan total nilai persediaan yang dimiliki. Metode penilaian persediaan barang dagangan di CV Titis Steel Sidoarjo ini menggunakan sistem pencatatan perpetual, dan untuk melakukan metode penilaian persediaan barang dagangan, CV Titis Steel Sidoarjo ini menggunakan metode penilaian FIFO atau First In First Out, atau juga bisa dikenal dengan masuk pertama, keluar pertama, adalah barang yang pertama masuk ke dalam gudang CV Titis Steel Sidoarjo, lalu barang tersebut akan pertama kali keluar untuk dijual. Karena perusahaan ini memiliki jenis persediaan yang cukup banyak, maka persediaan yang awal masuk yaitu barang yang pertama kali diperjualbelikan atau digunakan agar produk lamanya tetap laku terjual dan tidak mengalami kerusakan. Berikut ini adalah tampilan contoh dari kartu persediaan yang ada di CV Titis Steel Sidoarjo. Di sini untuk besarnya persediaan akhir yang akan disajikan di neraca yaitu 45 unit dikali 600.000 sama dengan 27 juta rupiah. Lalu 73 unit dikali dengan 630.000 hasilnya adalah 45.990.000 rupiah. Di sini bisa terlihat untuk totalnya dari 45 unit ditambah dengan 73 unit, yaitu 118 unit, dan untuk harga 27 juta rupiah ditambah dengan 45.990.000 rupiah, hasilnya adalah 72.990.000 rupiah. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan persediaan. Apabila nilai persediaan telah ditentukan dengan menggunakan metode yang diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu melaporkan dalam laporan keuangan, baik dalam neraca
maupun dalam laporan laba rugi. Persediaan disajikan dalam posisi aset lancar di pasif. Pengungkapan persediaan barang dagangan yang ditetapkan CV Titistil Sidoarjo di sini bisa kita lihat. Untuk HPP-nya berada di kredit ya. Selanjutnya untuk persediaan barang dagangan berada di aktiva, yaitu tepatnya di aktiva lancar. Kita bisa melihatnya di sini. Ini adalah neraca dari CV Titistil per 31 Desember 2018. Untuk aktivanya di sini ada kas, piutang dagang ya, lalu ada perlengkapan toko, perlengkapan kantor, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, jumlah aktiva lancarnya baru di total dari kas hingga sewa dibayar di muka. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian, pembahasan, analisis, pencatatan, dan penilaian persediaan barang dagangan pada CV Titistil Sidoarjo dalam perspektif PSAK nomor 14 tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa untuk yang pertama, sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual dan metode penilaiannya adalah metode penilaian FIFO atau first in first out. Untuk metode pencatatan yang digunakan juga telah sesuai dengan PSAK nomor 14 karena metode pencatatan yang digunakan adalah perpetual yang dapat memudahkan untuk setiap saat dan dapat mengetahui posisi suatu perusahaan secara keseluruhan. Lalu juga untuk metode FIFO ini digunakan agar terhindar dari produk yang lama mengalami kerusakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang analisis, pencatatan, dan penilaian persediaan barang dagangan pada CV Titistil Sidoarjo dalam perspektif PSAK nomor 14 tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.